Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini. Dimanapun saudara dan Bapak Ibu berada, apapun yang sedang kita alami, kiranya kita tetap merasakan kehadiran Tuhan dan cinta kasih-Nya yang nyata, yang selalu Ia nyatakan, yang selalu Ia berikan kepada kita semua. Hari ini, sebelum kita akan kembali mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, yang secara personal menyapa setiap pengalaman, setiap kondisi pikiran dan hati Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada. Mari kita menenangkan tubuh, hati, dan pikiran kita di dalam doa untuk siap mendengar sapaan kebenaran sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami hingga hari ini. Biarlah dalam keyakinan iman bahwa di dalam segala cerita dan pengalaman kehidupan kami sudah, akan, dan selalu menemukan Tuhan di dalam segalanya. Kami akan mampu berjalan, kami akan mampu untuk terus melihat ke arah Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami. Kami percaya kebenaran sabda-Mu yang akan segera kami baca ini adalah isi hati Tuhan yang secara sengaja Tuhan pilihkan. Tuhan katakan dalam kelemahan dan kerapuhan hamba-Mu untuk menjadi sabda bahagia, sabda yang membuat kami merasakan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang begitu dikasihi dan dirawat oleh Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-16, Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 versi bahasa Indonesia masa kini. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Aku memuji Tuhan yang menasihati aku. Di waktu malam pun suara hatiku mengajari aku. Aku selalu ingat kepada Tuhan. Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku gembira dan jiwaku bersorak, dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Bapak, Ibu yang terkasih dan saudara dimanapun berada, saya baru saja bertemu dengan seorang ibu yang berusia 71 tahun. Sebelum beliau berusia 71 tahun, itu artinya selama 70 tahun kehidupannya belakangan ini sejak ia lahir, ia belum pernah merasakan sebuah sakit yang cukup parah. Ia adalah seorang ibu yang sangat aktif, ibu rumah tangga yang sangat aktif. Dari pagi sampai malam dia bisa bekerja apapun di depan matanya, memenuhi seluruh rumahnya dengan hal-hal yang baik, dan membersihkan rumahnya sehingga menjadi bersih dan nyaman, serta melakukan segala pelayanannya. Dan di usia 71 tahun ini, ternyata beliau mengidap sebuah penyakit yang cukup serius, yang membuat beliau pada akhirnya tidak bisa lagi melakukan banyak hal. Dalam satu percakapan, beliau mengatakan kepada saya, "Gimana ya Mbak Keisha? Karena penyakit ini membuat saya tidak bisa apa-apa lagi." Saya mendengar dengan penuh hormat dan dengan penuh rasa empati, karena saya pun tidak bisa membayangkan kalau saya yang berada di posisi beliau. Tapi saya dengan tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menasihati, saya mengatakan, "Bu, apakah Ibu merasa tidak berdaya dan tidak merasa tidak berguna karena tidak bisa melakukan apa-apa?" Menurut saya justru di keadaan seperti ini, Ibu bisa dan kita semua bisa belajar bahwa meskipun kita pernah bisa melakukan segalanya secara mandiri, tetapi saat ini Ibu harus merasakan bahwa Ibu tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Saya rasa mungkin bukan seperti itu pandangannya. Artinya adalah, dulu Ibu merasa Ibu bisa melakukan apa-apa, sekarang pun Ibu sebenarnya bisa juga masih melakukan segala hal yang Ibu bisa lakukan. Hanya
itu berbeda. Macamnya segala hal itu berbeda. Berbeda dengan yang dulu sebelum sakit dan berbeda dengan yang sekarang. Tapi apapun bedanya, ibu tetap bisa. Lalu sang ibu ini agak mengernyitkan dahi dengan mengatakan kepada saya, maksudnya apa toh Mbak Kesha? Bu, mungkin ibu belum bisa berdiri dan membersihkan segalanya seperti dulu. Tapi ingat, ibu masih bisa bernafas. Ibu masih bisa mengedipkan mata. Justru di masa-masa seperti ini, kita akan semakin menghargai bahwa nafas yang dulu kita rasa, yaitu nafas yang biasa. Justru di waktu ini kita tahu bahwa untuk bisa bernafas saja kita masih bisa. Tentu dengan penghayatan oleh karena semua itu anugerah Tuhan. Jadi kata ibu ini, saya masih bisa. Bisa meskipun bisanya itu berbeda. Lalu saya mengatakan kepada ibu ini, dengan seperti itu kiranya setiap malam yang ibu lewati mungkin bukan malam-malam yang mudah. Tapi kiranya keyakinan dan pengertian yang baru ini bisa menolong ibu untuk bisa tidur lebih tenang, tidur lebih tentram. Sehingga besok pagi ketika masih bisa diberikan kehidupan dan nafas oleh Tuhan, ibu yakin ibu bisa. Meskipun lagi-lagi catatannya adalah bisa yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Ibu masih bisa mendoakan, ibu masih bisa bernafas, ibu masih bisa berkata-kata hal-hal yang baik dan membawa berkat untuk keluarga. Ibu masih bisa. Dan dengan itu membuat kita dapat beristirahat. Bukan hanya dengan kesedihan, tetapi dengan ungkapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam kisah yang singkat ini, kita melihat bahwa pemazmur pun juga mengalami hal yang luar biasa dalam tidurnya. Di dalam tidurnya ia mengalami dan menghayati bahwa sekalipun di dalam ketidaksadarannya, hati nuraninya terus mengingatkan dan mengajarkannya tentang Tuhan. Di dalam ketidaksadarannya dalam keadaan tidurnya, hatinya membuat ia ketika bangun mengingatkan bahwa ketika ia dapat pulang dan tidur tentram di tempat tidurnya, itu semua karena hati nuraninya yang mengajarkannya bahwa Tuhan yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah goyah. Ia akan selalu dapat mengingat Tuhan dan itu cukup baginya untuk menjadi modal besar untuk tidur dengan tentram. Di tengah kehidupan modern sekarang dengan stres, tingkat depresi, dan juga ancaman pada kesehatan mental, tidur menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa. Orang yang masih bisa tidur dengan nyenyak, dengan kualitas tidur yang baik, itu akan sangat menunjang kesehatan dan moodnya. Sungguh sangat malang orang-orang yang mau tidur tapi tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara masih bisa tidur dengan enak, mengucap syukurlah pada Allah. Dan itu menjadi salah satu dari sekian bukti nyata bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan yang menenangkan kita, Tuhan yang menolong kita untuk yakin bahwa segala masalah yang bahkan sampai malam hari ini belum terselesaikan, mampu aku taruh pada tangan Tuhan yang lebih berkuasa daripadaku. Sehingga seperti kata pemazmur, ketika aku mengingat Tuhan yang ada di sampingku dan aku tidak goyah, aku dapat tidur dengan tentram. Selamat menikmati setiap waktu tidur Bapak Ibu dan setiap waktu bangun. Kiranya itu semua boleh menjadi kekuatan dan bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk menghayati. Banyak sekali keajaiban dalam kesederhanaan di hidup kami yang seringkali membuat kami abai pada kehadiran-Mu. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami untuk menghargai setiap hal-hal yang kecil yang mungkin kami kira sederhana itu menjadi satu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.